Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan dulu dalil-dalilnya nggih. Kita kan perlu belajar dalil juga, tidak langsung ke perhitungan, tapi ada dalil-dalilnya. Kita lihat di halaman 6 nggih. Brosur kita ini di halaman 6. Terakhir masalah nenek itu yang paling atas kiri ya, kolom kiri gitu kan. Nenek dari arah ibu dan nenek dari arah bapak bersekutu dalam 1/6 bagian harta warisan. Ini kalau dalilnya sebelumnya itu ya. Nenek mana nenek? Ini ya. Nenek dari arah ibu itu kan ini. 1, 2, 3 ini. Dari arah bapak ini. 4, 5, 6 ini kan. Bersekutu dalam 1/6 artinya prinsipnya kalau yang lebih dekat ada, yang lebih jauh terhijab, terdinding. Kalau yang ini masih ada, 2, 3 tidak dapat. Kalau 4 masih ada, 5 nggak dapat, 6 nggak dapat gitu ya. Itu kan nenek-nenek semua itu. Nenek mendapat, kalau bersendiri saja, bersendiri ya dia dapat 1/6, cuma 1. Kemudian nenek itu mendapatkan 1/6 bila tidak ada ibu, kan? Ibu sudah meninggal, nenek masih ada, lah nenek ini dapat 1/6 gitu. Kalau ada ibu ini, maka di ini nggak dapat, ini juga nggak dapat, walaupun dari arah bapak, karena ibu masih ada. Jadi nenek yang ibunya ibu dan nenek yang ibunya bapak itu maksudnya sama saja, tidak dapat 1/6 ketika ibu masih ada. Itu ya tentang nenek. Kemudian di halaman 6 silakan dipirsani nggih. Halaman 6 itu di kolom kiri yang hadis yang paling atas di situ ya, yang teks Arabnya itu. Ini kan an Ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ja'ala lil jaddati, ja'ala menjadikan lil jaddati untuk nenek itu as-sudusa. Sudus. Oh, ini sudah kita bahas tadi ya? Oh betul, belum ya? Idza lam yakun dunaha jika tidak ada ibu di bawahnya itu. Masih ada ibu berarti ibu tidak, nenek tidak mendapatkan. Jadi nenek mendapat 1/6 bila tidak ada ibu. Ibu sudah meninggal lebih dulu gitu loh. Sebelum nenek, ibu sudah sedose, sehingga artinya sampai kepada nenek. Nenek itu mahjub oleh ibu. Ibu menjadi hajib bagi nenek. Mahjub itu terdinding, terhalang. Kalau hajib itu yang jadi penghalang. Penghalang itu namanya hajib. Kalau yang terdinding, yang terhalangi itu namanya mahjub. Mahjub atau mahjubah, itu ya mahjubah. Ya, jadi bisanya mendapatkan harta ini ya, saya mendapatkan harta ini kalau ini tidak ada. Kalau selagi ini masih ada, ini tidak dapat harta warisan karena terdinding, terhalang oleh ibu. Kayak ini isinya begitu. Kemudian berikutnya ini kan di nomor 16 itu. Footnote-nya nomor 16 nggih. Ini kan di Sunan Abi Dawud ya.
Sunan Abi Dawud hadisnya nomor 2895, nanti barangkali dipirsani dicek teng Sunan Abi Dawud sana. Ben rada gede iki. Berikutnya waqala Zaid berkata waladul abna bimanzilatil walad. Ini anak dari anak laki-laki. Anaknya bisa anak perempuan, bisa anak laki-laki. Walad itu bisa lanang, bisa wedok. Anak dari anak laki-laki, abna itu kan, anak laki-laki, anak-anak laki-laki itu bimanzilatil walad, menduduki kedudukan anak. Ikhtisar cucu nih nggih. Anak dari anak laki-laki, D E F G H I J K L ini kan cucu, anak dari anak laki-laki ya. Yang laki-laki kan Z, Y sama Z nggih. Yang ini kan terhijab sudah. Cucu. Pokoknya kalau kita bilang cucu, nggih, kalau kita bicara cucu itu mesti cucu dari anak laki-laki. Karena cucu dari anak perempuan itu tidak mendapat warisan. Ini yang di blok-blok ini ya. Ini perempuan kan, W perempuan, Y X nggih. V niki nggih perempuan. Niku mang dudul dhewe mriku ya ra ketok. Iso didudul sing ngene. Niku itu ireng semua kan enggak dapat warisan. Jadi kalau kita bicara cucu itu mesti cucu dari anak laki-laki. Maka di sini kan waladul abna. Itu bimanzilatil walad, menduduki kedudukan anak. Ini D E F G H I J K L menduduki kedudukan anak. Kalau anaknya tidak ada maksudnya. Idza lam yakun dunahum waladun. Nah ini. Idza lam yakun, jika tidak ada dunahum selain mereka itu waladun anak. Cucu menduduki kedudukan anak bila anaknya laki-laki sudah tidak ada. Zakaruhum ka zakarihim wa unsahum ka unsahum. Yang laki-laki mereka, maksudnya cucu laki-laki itu menduduki kedudukan anak laki-laki seperti anak laki-laki, wa unsahum ka unsahum, dan perempuannya seperti perempuan mereka. Maksudnya bagiannya 1:2 gitu loh. Jadi zakaruhum ka zakarihim itu bagian cucu laki-laki sama dengan bagian anak laki-laki. Asal ini tidak ada lagi. Y sama Z sudah meninggal lebih dulu, maka ini nanti naik kedudukannya jadi anak. Terus kedudukan mereka ini kan laki-laki dapat 2, ini perempuan dapat 1 gitu loh. Dari asobahnya kan, karena dia menduduki kedudukan anak, berarti kan jadi asobah anak laki-laki ya. Asobah itu dapatkan sisa harta gitu. Terus mana tadi? Yarithuna kama yarithun, mereka mewarisi sebagaimana mereka mewarisi. Di cucu-cucu itu mewarisi sebagaimana anak-anak mewarisi. Wa yahjubuna kama yahjubun, mereka juga menghijab, mendinding sebagaimana mereka mendinding. Wala yarithu waladul ibni ma'al ibni, dan tidak mewarisi anak dari anak. Jadi cucu berarti ya, cucu dari anak laki-laki ma'al ibni bersama anak. Maksudnya kalau selagi anak ini masih ada, tidak jadi pewaris bareng itu. Bapak itu, anak itu enggak, ya bapak itu yang itu, gitu loh. Bingung nama betul. Ini kalau ini masih ada, Y sama Z ini masih ada, maka yang bawah ini semua tidak mendapatkan. Tidak bisa ini mewarisi, ini juga mewarisi, tidak bisa, salah satu saja. Nek nu sing iki lah, nek iki cek ya ora iso loh. Yang anaknya masih ada, cucu tidak mendapat. Nah, di sini simpulannya ya di halaman 6 itu, halaman 6 yang kolom kanan ya paling atas, simpulan cucu dari anak laki-laki menempati kedudukan anak dalam mewarisi ataupun sebagai hajib. Bablasan. Ya. Cucu dari anak laki-laki menempati kedudukan anak dalam mewarisi ataupun sebagai hajib, pengdinding, penghalang tatkala tidak ada anak laki-laki. Nek anak laki-laki, cucu tidak mewarisi, mahjub maksudnya terhalang bila ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki menjadi hajib bagi para cucu. Nih, 2 orang ini
Mungkin bukan dua, pokoknya anak laki-laki Y sama Z ini kalau dibagikan ini dua ya. Ini menjadi hajib bagi para cucu, mendinding ini. Seperti saya sampaikan berkali-kali, walaupun Y ini sudah meninggal, tapi Z ini masih ada, ya sak gini ini tidak dapat semuanya, gitu loh. Sak gini nggak ada yang dapat. Bukan kok sing iki karena anak iki kira entuk, sing iki entuk, enggak. Pokoknya anak dan cucu itu tidak bisa jadi pewaris bareng, itu tidak bisa, gitu loh. Satu saja. Nek ada anak yang mendapatkan, anak laki-laki nggih, anak laki-laki ini maksudnya, anak laki-laki, maka si siapa, si cucu ini tidak akan dapat. Lain kalau yang tinggal anak perempuan, bisa jadi dia dapat, gitu. Bisa jadi, tapi kalau anak laki-laki ini masih, dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Ya ini yang kemarin si bahas itu ya, yang genepi itu ya, di hadisnya di sini di apa halaman 6 ini, Su'ila Abu Musa ini ya, yang kemarin kita bahas, menawa lali. Jadi ditanyai tentang berapa bagian anak, ini terus dijawab oleh Abu Musa ternyata salah, terus dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud di halaman 7 nih nggih. Ini sudah kita bahas kemarin, jadi saya lewati saja, sudah kita rembuk kemarin itu. Prinsipnya langsung ke kesimpulan dulu saja. Simpulannya begini, cucu perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan dan seperti anak perempuan, tetapi tidak mengurangi bagian anak perempuan. Karena anak perempuan satu itu kan setengah ya. Nih, jadi gambarannya ada W sini satu, terus ada F, nah gitu loh. Ada W, ada F. Nah maka cara ngitungnya awalnya kan siapa? Abu Musa mengatakan orang untuk bagian W, padahal salah. Ini dapat setengah dulu karena anak perempuan satu kan setengah, anak laki-lakinya nggak ada, sudah meninggal gitu loh. Nah dia cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Kan cucu itu saya ngintuk mau sekolah anak lanang tuh nggih. Kalau anak itu orang itu tuh, maka di sini aja. Nah, adanya F sama W. Nah, ini gambarannya gitu. Kemudian satu lagi saudara perempuan. Jadi mayit ini punya saudara sana gitu, tapi nggak ada gambar sini nggih. Lah ini gini. Kemarin sudah kita bahas itu. Nek sih kelingan. Pun nali napa pun kelingan. Niki to nggih. Di sini ini anak, ini mayit, dia punya saudara kan, saudaranya saudara perempuan, nih saudara perempuan, terus ada W, terus ada F di sini. Jadi ahli warisnya itu F, W sama ini kita namanya apa? Bunder gitu ya. Si bunder ini kemudian W sama F. Nah, itu pembagiannya bagaimana? Pembagiannya ini, saudara perempuan itu menjadi anak cucu perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan dan seperti anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki, tetapi tidak mengurangi bagian anak perempuan. Anak perempuan ini W ini kan setengah, udah qot'i dalam ayat ya, anak perempuan satu udah punya setengah. Lah terus siapa namanya yang ini saudara dapatnya berapa kemarin? 1/6 ya? 1/6. Anak perempuan 1/6. Nah, kemudian yang ini separuh, kemudian ini digabung ke sini. Ini genepi. Kan setengah, kemudian ini 1/6, betul. Saudara setengah toh nggih? Nah, jadi genepi jadi 2/3. Di sini kan 2/3, ini kan ndak wingi nih kok. Ini harusnya gabung ke sini, tapi tidak boleh mengurangi bagian ini. Jadi bagian ini tetap setengah, terus ini genepi jadi 2/3 gitu. Gitu. Sisanya untuk saudara perempuan tadi sisanya, sehingga jadi asobah lah ini ya. Saudara perempuan menjadi asobah bila bersama anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi karena dua orang anak perempuan itu bagiannya 2/3,
Kembali ke ayat nggih. Anak wedok loro utawa punjul niku bagiannya 2/3. Lah putu niki wau menduduki kedudukan anak. Jadi kaya dene di anak wedok loro ngono lho, kaya dene. Ning iki aja ngurangi bagiannya anak, soalnya iki putu kok. Jadi bukan kok 2/3 dibagi 2, tapi setengah ditambahkan ini jadi 2/3 gitu. Makanya dapat 1/6 kan jadinya. Piye ngomong gitu nih. Baleni neh nggih. Mayit punya anak perempuan, saudara perempuan. Di sini punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ini sudah meninggal, sudah wafat ini. Sebelum mayitnya meninggal. Ini kan? Nah, cara ngitungnya begini. Ini dianggap, ini kan cucu bukan anak ya. CP lah, jangan A. Tidak bingung. CP-nya mayit, cucu perempuannya mayit dari anak laki-laki. Ini sendiri, ini kan setengah. Bagiannya setengah. Gitu. Nah, terus karena ini menduduki kedudukan seperti anak naik ke sini, maka dianggap anak perempuannya itu 2. Anak perempuannya loro. Padahal nek anak perempuannya 2, bagiannya jadi 2/3. Bukan setengah lagi ya, 2/3. Tetapi cara baginya itu bukan kok 2/3 dibagi 2, karena ini jadi 2 anak perempuan kan, berarti kan baginya 2/3. Orang kok ini di poro loro kene untuk separuh, bukan gitu. Tapi ini tetap setengah ditambah piro ben dadi 2/3 gitu. Paham ya? Hasil akhirnya kok 2/3. Ning iki setengah sudah dilongi. Soalnya ini dibagi loro kan tangannya setengah. Rong protol ini kok dibagi loro kan tangannya setengah to nggih. Bingung mboten? Rong protolan dibagi loro pinten? Rong pertelon dibagi loro hasilnya pinten? Sak pertelon gitu. Nah, padahal nek sak pertelon jadi sudah bagiannya. Nah, jangan begitu, tapi ini gabung ke sini hasilnya sekian, tapi ini jangan kurang dari setengah gitu. Supaya dia tidak didolimi. Lah aku nenek putu kok malah jadi sudah, padahal dede faktanya dia sendiri tuh, anak perempuan dia sendiri gitu. Maka caranya nggarap ini ditambah berapa supaya kecekel ini 2/3 niku pinten? Nek cara samakan penyebutnya 4/6. Setengah niku pinten? 3/6. Hasilnya pinten iki? 1/6. Jadi tekan hitung-hitungan ini enten sing bingung mboten? Lah ini nggih. Karena dia naik kedudukannya, jadi menduduki kedudukan anak perempuan, maka dianggap nih baru dianggap dulu, dianggap mayit itu punya 2 anak perempuan. Oh, gitu loh. Iki karo ini naik ke sana, tapi bukan dengan cara 2/3 dibagi 2. Nek 2/3 dibagi 2 itu kan anak perempuan tenang gitu loh. Ini kan jadi mboten. Cuman ini untuk menggenapi ini tadi. Caranya ini naik ke sana untuk menggenapi jadi 2/3. Maka ini ditambah berapa supaya kecekel 2/3. Nah, gitu loh. Kecekelnya kan tadi setengah. Setengah ditambah berapa gitu kan ya. Sama dengan 2/3 gitu loh. Asalnya itu hitungnya begini nih. Jadi asalnya begitu. Karena kalau ini nanti 2/3 dibagi 2, hasilnya 1/3, kurang dari setengah. Berarti anak perempuannya terkurangi hasilnya. Padahal tidak begitu, gitu. Ora kena loh, aku ijen itu setengah tambah siji kok ada subuh aku kan gitu kan. Tidak bisa. Makanya caranya gini. Ini ditambah berapa jadi 2/3 lah, kecekelnya 1/6 ya tadi loh ya. 1/6. Gitu. Jadi karena gini maka ini bagiannya anak perempuan, ini tetap setengah ini bagiannya cucu perempuan, sisanya jadi bagiannya saudara perempuan, betul. Sisanya jadi bagian saudara perempuan. Begini hitung-hitungannya. Gen praktek nih, ini praktek.
gen tambah paham ya, supaya bisa paham. Sekarang harta warisnya seperti biasanya 24, ahlinya 24, ahli warisnya, ahlinya saudara perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, AL ya, CPAL. Sekarang pertanyaannya, bagian masing-masing berapa? AP berapa? Terus CP berapa? SDP berapa? Yo, silakan siapa yang mau mengerjakan? Silakan, mau Pak. Ini ngomong baleni tong ya, men harus digarap ada begini. Ya. Tak cocok dong, kurang. CP-nya di busang ini penghapus mohon. Penghapus pakai penghapus. 1/6 kali 24 itu berapa? SDP ini berapa itu sisa? SDP itu dapatnya sisa harta. Tulisi dulu. Di busak mana penghapus? Nah, penghapusnya digunakan. Walau ini kan bisa kan? Ya. Oke, dalam mengulang seperti kemarin. Baik, sekarang kita beralih ke terus berikutnya ini. An Ali itu ya, di yang 47. Nomor 7. Halaman 7 maaf, halaman 7 kolom kiri. Yang bawah itu an aliyin qala innakum taqra'una hadhil ayah. Sebenarnya kalian membaca ayat ini mim ba'di wasiyatin, dari sesudah wasiat yang tusuna biha audainin, yang kalian wasiatkan dengannya atau utang. Begitu, 7 ini, halaman 7, bagian bawah sini. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qadha bidain qoblal wasiyah, menetapkan melunasi utang dulu baru wasiat. Nah itu. Jadi utang dulu dilunasi baru wasiat. Wa inna ahyana banil dan sesungguhnya orang-orang dari kalangan banil saudara seibu ya. Saudara kandung itu yatawarasuna duna banil alat, itu saling mewarisi dan bukan saudara-saudara sebapak, mendinding saudara-saudara sebapak. Ar-rajulu yarisu akhahu li abihi wa ummihi duna akhihi li abihi. Seseorang itu mewarisi saudara sebapak seibu, saudara kandung, duna akhihi li abihi, tapi tidak mewarisi saudara sebapaknya. Maka di sini ya, simpulannya utang ditunaikan sebelum wasiat dilaksanakan. Utang dulu dibayar, utangnya terbayar baru wasiatnya ditunaikan. Terus saudara
saudara yang bapaknya sama sebapak itu mahjub oleh saudara kandung. Jadi kalau ada saudara kandung, saudara sebapak itu mahjub. Tapi saudara seibu tidak mahjub. Tapi kalau saudara sebapak malah mahjub, terdinding. Gitu ya. Terdinding, terhalang. Jadi kalau kita nanti garap kasus nyata gitu, orang punya utangnya dulu dilunasi. Utangnya sih piro, nanti dilunasi, wasiatnya piro, dibayar ke, tapi sudah melunasi utang. Ya dinggo nulasi utang ora cukup, ya wasiatnya terus dilakoni wong ninggal ke duit 100 juta. Aku wasiat yo, aku sing 30 juta dinggo masjid. Jebule utangnya sudah yuto. Lah, ada 30 juta, 30 juta ya sakne ahli waris entek. Enggak usah itu, enggak usah ditunaikan. Kenapa? Ya sudah cukup banyak untuk bayar utang, gitu ya. Jadi, atau malah lebih dari itu utangnya. Nah, sudah, enggak usah. Jadi prinsipnya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, gitu ya. Nanti kita kayak soal nih, kayak soal untuk itu. Tambah satu dulu ya sebelum ke soal. Kataba ma'i Umar bin Khattab. Ini berikutnya hadis tentang khol itu saudara ibu, saudara laki-laki ibu, aman dari arah ibu. Umar bin Khattab menulis surat kepadaku ila Abi Ubaidah, kepada Abu Ubaidah. Anna bahwasanya Rasulullah SAW qala, Rasul bersabda, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya itu maula man la maula lahu, adalah maula, adalah pengurus man la maula lahu, orang yang tidak punya maula. Maksudnya di sini tidak punya ahli waris gitu loh. Allah yang ngurusi, Allah yang ngurusi. Artinya nanti kalau satu orang meninggal dunia, orang yang ahli waris yang megang Rasulullah. Maksudnya yang megang itu yang ngurusi hartanya, bukan tipe Rasul, enggak, tapi dipegang oleh Rasulullah. Sebaliknya, sebagaimana kalau itu nanti juga kalau punya utang orang yang ahli waris, padahal renek dite sing bayarin Nabi. Tapi bayari utang dengan apa? Dengan harta fek itu. Tapi dapat harta nggih, salah satunya untuk bayari utang. Nek wong mati ora iso bayar utang, utange apa uangnya kurang untuk bayar utang, Rasul yang ngurusi, yang bayar utangnya Rasulullah SAW. Wal khol warisu man la warisalahu, dan khol itu paman, Pak D atau Pak Lek, tapi dari arah ibu. Yen wong Jawa kan bener bedane nggih. Pak D kali Pak Lek niku nek wong Jawa ya Pak D Pak Lek. Nek wong Arab beda. Enten enten khol. Mboten haul tapi khol. Khol itu adik laki-laki atau kakak laki-lakinya ibu. Itu namanya khol. Kalau kakak laki-lakinya bapak atau adik laki-lakinya bapak namanya paman. Pada paman ya nih. Paman atau Pak D nggih. Ini nek sing lanang, arah lanang itu namanya kalau itu arah namanya khol. Nek saudara perempuannya ibu namanya apa? Kholatun pakai tak marbuto. Itu soal ini. Nek saudara perempuannya bapak ama. Saudara perempuannya ibu itu kholah, saudara perempuannya bapak ama. Saudara laki-lakinya ibu itu khol, saudara laki-lakinya bapak itu Nah, terus yang Indonesia jadi itu jenis yang Arab nih, gitu ya. Jadi itu kan Pak Lek tuh, nah itu. Jadi begitu. Wal khol warisu man la warisalahu. Khol itu jadi pewaris orang yang tidak punya pewaris. Sebenarnya khol itu nggak dapat warisan, cuma nanti bisa jadi pewaris kalau tidak ada pewaris sama sekali. Aman dari arah ibu. Kita lihat sini. Ini enak. Ini jandek di sini nih, tidak ada gambarnya nih. Ini ibu punya bapak, punya ibu, lah ibunya ini juga punya saudara gitu loh, dulur neng gini, tapi nggak digambarin. Gambarnya nek sing digambar kakean kok malah bingung dah. Yang pokok ini dulu ya. Ini di sini, ini kalau ini dan bukan ahli waris. Nah, cuma masalahnya nek wong liya, gitu loh. Pokoknya gampangannya ngeten. Nek orang nek uang kecuali dhek sedulur ya itu yang jadi pewaris. Gitu loh ya. Walaupun sebenarnya nggak dapat warisan, digambarnya ora gitu. Nah iki jadi digambar nggih. Iki jadi digambar eneng. Tapi
dia bisa dapat warisan ketika tidak ada pewaris sama sekali, ya. Jadi ini pada prinsipnya hitung-hitungannya seperti itu. Baik, sekarang kita praktek ya. Kita praktek atau yang mriki men nggih, gampang. Jadi ini tadi yang masalah utang wasiat tadi ya. Saya kembali ke depan lagi, muga-muga lali. Ini gampang-gampang sih men. Kalau tulis mriki nggih. Mayit meninggalkan HW 24. Terus ahli warisnya ini langsung ke temen gitu. Aku cerita kesuwen. HW 24, awinya kurang gede. Istri 2 AL, 3 AP, apalagi 2 CP, itu perempuan ya. Sekali lagi cucu itu cuma dari laki-laki ya, nggak usah kita bahas lagi. Pokoknya cucu perempuan itu anak-anak itu, anak lanang, yes. anak itu. Terus saudara laki-laki 1, kemudian bapak, gini ya, atau angga sidik ini. Terus utang, nah ini punya utang sekarang nih. Utangnya itu 3, wasiat 1 M, tambahi M gitu. Nah, ada. Pertanyaannya berapa bagian masing-masing? Nah, silakan dikerjakan. Berapa bagian masing-masing? Dek wingi pas Ahad nih kok lotong Semarang, muncul warisan tadi, jarene ibu-ibu kan itu ibu-ibu nih, tutupnya lagi ya Ustaz. Kita baru kali ini ngaji tidak ngantuk gitu. Biasanya ngaji ngantuk, ini sejak awal kan akhir ngantuk belas itu, baru ngitung. Oh silakan dikerjakan ya. Ahli warisnya istri, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 2 cucu perempuan, saudara laki-laki dan bapak. Ini saudara laki-laki kandung itu ya, KD, kakaknya apa adiknya. Dibuka mohon, ini dibuka boleh. Ini bukan ujian close book kok nggih, Pak Kamiti nggih. Kemudian close book. Ini kok open book. Open book, open apa-apa. Open apa-apa. Kalkulator ya apa-apa dienggo. Cedak ini. Cedak ini. Soalnya ditulis sih mau, soalnya ditulis dulu nanti tinggal. Nah, ini.
Ini balik teng soal dulu kala. Betul apa pecahan ditulis pecahannya aja, enggak usah digarap anunya enggak apa-apa kalau enggak pakai kalkulator. Penambah Pak Amidi. Nah, sudah silahkan kalau barangkali mau mengerjakan. Ini anu sih ampun itu susu, gendong garap sih men. Oh enggak, dora garap ngandel gitu. Oh berarti gen rada gampang diakali men nggih niki nggih. Diakalinya caranya piye? Ditambahi wae iki. 28. Nah. Gen gampang. Pecahan kok ndak bingung nggak ada pecahane ta. Bekerja sama ya boleh. Takok kancane iki lak piro? Tak apa-apa. Ini cucu ini dari anak laki-laki ya? Ya, pokoknya semua kalau kita bilang cucu mesti dari anak laki-laki itu saja. Dari anak perempuan sudah jelas nggak dapat.
Ada yang sudah selesai, kalau ada silakan mau coba. Kalau belum, selesaikan dulu. Orang punya harta 28 miliar, wasiat 1 miliar kan oleh, apa-apa kan. Wasiatnya kok akeh bener, duitnya akeh ya. Oh. Ini ibu-ibu pinggang melu nggarap mboten niku. Rawak raketok niki nggih. Tapi ditampilkan enggak, Pak Salihin? Ditampilkan? Tampilkan pakai ini? Enggak. Oh. Istri 2 AL, 3 AP, 2 CP, 1 saudara laki-laki kandung, bapak. Kampus sing ngandhap niku, Pak. Suami karo istri ning kabeh ra iso mati lho. Nek suami mesti istri ra enek. Itu dari bapak yang sama ya? Ya? 27 ini dari bapak yang sama ya? Bapak yang sama itu. Oh iya, 27. Ya, pokoknya dari anak laki-laki, bisa dari bapak yang sama, bisa dari bapak yang berbeda, sama saja. Dari bapak yang sama atau dari bapak yang berbeda sama saja. Sama-sama terhijab gitu maksudnya, nggak dapat bagian. Jadi nanti kita lihat nih. Pada berai itu itu loh. Ini kan jawabannya ini kan. Saya nggak apa-apa ya? Dianu saja, dibuat notasi saja A atau B gitu, ben gampang. Saya 17 atau 7 itu ditulis A atau mau sama dengan A.
Ini kalau ibu-ibu pengen ikut, itu buka apa nih? Buka apa? Ikut? Nothing. Anu TV nih. Oke. Itu ya, yang dikerjakan itu ya. Jadi prinsipnya Bapak 1/6, istri 1/8, sisanya itu. Sisanya dibagi 7. Kenapa 7? Karena anak laki-lakinya 2. Dikalikan 2 jadi 4. Hitung-hitungnya begini ya. Sudah betul itu? Ini yang jelas kita pertama kali harus kita kurangi dulu utang sama wasiat. Gitu ya. Utangnya 3 miliar, wasiat 1 miliar, berarti dikurangi 4. Berarti sekarang faktanya sekarang tinggal 24. 28 dikurangi 4 hasilnya 24, ya kan? Realnya sekarang ini bukan lagi 28 karena ada utang. Utangnya dibayar dulu, wasiat juga disampaikan dulu. Sudah. Dari ahli waris ini yang CP jelas mahjub. Tak gambar merah ya. Mahjub itu terdinding dia nggak dapat. Saudara laki-laki juga nggak dapat. Kenapa? Karena kan masih ada anak itu, ada anak laki-laki banyak yang mahjub, banyak yang terdinding. Istri tidak, istri tetap mendapatkan, bapak tetap mendapat. Jadi ahli warisnya walaupun ditulis begini, ini misalnya kita tulis saudara kandungnya 10 ya, apa ditulis tok ning ora entuk gitu. Itu sekedar pengacau istilahnya, soal pengacau. Iki sedulur lanang sekandung itu, sedulur lanang sing sebapak 5, ya seger ditulis kok, ora entuk apa-apa itu, ada anak masalahnya kok. Begitu ada anak sama terdinding. Nah, oke. Jadi ahli warisnya cuma ini saja, 1 jenisnya ya, 1, 2, 3, 4 jenis. Cuman yang ini ada 3 orang, ini ada 2 orang. Sebagaimana biasa kita kerjakan, anak itu bagiannya kari dewe, istri dapat 3 kenapa 24 dibagi 8, ini kan ya, istri kan 1/8 sama dengan 24/8 sama dengan 3 gitu ya. Bapak itu dapatnya 1/6 kan, 1/6 bagiannya, sehingga 24/6 7 sama dengan 4. Sisanya adalah 24 dikurangi 7. Anggaplah itu jumlahnya A gitu saya. Itulah sudah angel. Ini dianggap jumlahnya A. A itu dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Cara kok dibagi 7 karena anak laki-lakinya 2. Ini bagi A, terus sisa diberikan kepada anak kan, anak-anak, karena anak laki-laki AL ya, karena AL itu sama dengan 2AP bagiannya ya, bagian AL. Gitu gede iki kena ngeten iki. Loh, malah tambah tuh. Karena masing-masing ada 2 bagian, maka maka sisa dibagi dengan, maka karena AL-nya 2 AL sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4.
3AP sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga 4 tambah 3 hasilnya 7. Nah, gitu. Maka dibagi 7. Kok itu sing pundi to? Anake lanang kan loro. Anak lanang loro dihitung 4 soalnya pembagian gen gampang ngoten lho nggih. Dipingkil loro sik, wis, cekel 4. Anak itu telu, dipingkil loro ora sah, anak itu bagiannya siji. Tetep telu. 4 tambah telu hasilnya itu. Maka sisanya tadi, saya tadi 17 nggih. Kita hitung A saja lah. A itu kita bagi 7. Nah, nanti bagiannya anak laki-laki itu 2 kalinya A per 7 kalikan 2, gitu kan ya. Jadi bagian masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian 2A per 7 gitu. Masing-masing anak perempuan AP mendapatkan bagian A per 7. Nah, gitu. Anu pinter pitulas ning lho nggih. Pitulas tadi. 17 dibagi 7 karena angel ya sudah gitu saja. Buat gitu saja. Atau kalau ini masih kangelan ngeten mawon iki kan ketok nggih. Niki dibuat pitulas ngeten, wes. Terus di sininya bilangnya gini. 17 per 7. Nah, tadi bagi 7 tadi. Nah, ini nggih. Sisa dibagi 7. Dibagi 7 sama dengan 17 per 7. Ini yang dinotasikan dengan A. Nah, gitu ya. Soal napa? Z men nggih. Z. Maka masing-masing AL mendapatkan 2Z, 2 kali Z. Apa padha? Gue bingung iki apa iki? Loro apa loro? A kecil nggih. Nah. Masing-masing AP mendapatkan A saja. Nah, gitu loh. Jadi bagi 7 maka sisanya kan 17 nggih. 17 dibagi 7. Karena angel wis dianggap A, hasilnya A ngoten lho karepe. Iki dinotasikan saja, dilambangkan. Jadi mboten A ini sudah dilambangkan. Anggaplah 17 bagi 7 ki A hasilnya. Lah saiki anak lanang untuk A ping loro, anak itu untuk A saja. Masih ada yang bingung? Saya jelaskan biar ini kan ketok kabeh caranya pripun iki. Ora iso ketok kabeh. Paragrafnya sudah dikecilkan, sudah single. Kok jera belum gathok iki. Sing niku iso gathok. Ketok kabeh maksud kula. Ini dari awal cilik, awal ketok. Nggak. Istri dapat 1/8. Tidur cilik nggih. Kok sesere mriki. Ibu niki iso dibuat tidak paragraf. Biasanya itu bisa kok, sekarang nggak bisa. Udah single. Udah 0. Kok masih ada jaraknya itu loh. Itu ini kan tidak ada jaraknya gitu. Sama omongan. Ada yang masih bingung, silakan ditanyakan kalau masih bingung. Jadi kalau prinsipnya itu kita harus pegangin itu. Siapa yang mahjub, siapa yang jadi hajib itu. Jadi siapa yang mendinding yang lain. Jangan sampai tadi bingung gara-gara anak saudara
Mas Solehin tadi katanya masih bingung. Aduh, kok si enek cucu, mau cucu kok ngendi ya? Pokoknya cucu kok ngendi wae nek si enek anak iku ora entuk gitu loh. Enggak, silakan kalau mau ditulis dulu. Itu sama dengan nih, maka nggih, maka juga maka nanti sama dengan bingung. Maka oke. Karena istri 1/8 maka 24 bagi 8 hasilnya 3. Kayak satuan M. Ini bukan miliar, ember ya Rabbi. Ember. Ada yang masih bingung? Nek bingung mau disampaikan tanyakan aja. Nggak usah kewoh nggih. Ditanyakan ben iso hitung-hitungannya. Kok sakit tekan mriku niku pripun? Enggak apa-apa tanya, enggak apa-apa daripada bingung. Jadi kembali ke kaidah kita tadi, prinsipnya cucu itu tidak akan mendapat kalau masih ada anak, dan itu berlaku untuk naik juga begitu. Ya, naik turun pokoknya begitu. Seperti sudah pernah saya sampaikan, ini mayit ya, ini mayit bagian V, W, Y, Z ini menjadi hajib, menjadi penghalang untuk bagian di bawahnya ini. Nah, gitu loh. Tapi kalau hanya yang ada masih anak perempuan ini masih bisa dapat. Tapi kalau ini dua orang ini jadi penghalang dengan anak laki-laki ini. Pokoknya ada anak laki-laki satu saja, cuman satu itu sudah mendinding semuanya. Misalnya Y ini masih ada, W, V sudah meninggal, Z sudah meninggal, Y masih ada, maka segini nggak dapat semua. Itu. Baiknya juga sini juga sama. Selagi ibu masih, maka naik ini tidak akan dapat. Ibu dan bapak ya sama ini. Ibu sudah meninggal, bapak masih, ya ini juga nggak dapat, ini juga nggak dapat sama. Jadi, oh ini masih bisa, gitu. Ini kembali menggantikan kedudukan ibu masih bisa. Cuman yang ini, yang naik ini nggak bisa. Makanya yang sini mendinding ke sana. Ini juga sama, ini mendinding ke sana, menutup sana dan menutup ke sini. Ini masih ada, semuanya tidak bisa mendapatkan yang atas-atas ini. Saudara sekarang, saudaranya mayit, ini kan, saudara mayit itu kalau masih ada anak laki-laki, ya tidak mendapatkan. Masih ada bapak, tidak mendapatkan. Anak laki-laki sudah tidak ada, bapak masih ada, maka saudara tidak dapat. Karena bapak itu jadi asobah. Kalau kalau anak laki-laki tidak ada, bapak menjadi asobah. Asobah itu mendapatkan sisa harta. Sehingga saudara tidak mendapatkan. Saudara itu hanya bisa mendapat kalau bapak tidak ada, anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, kakek juga tidak ada. Ini ya, dari bapak ini. Jadi syaratnya saudara mendapatkan itu satu, Y, Z harus tidak ada. Ini tidak ada. Terus ini yang laki-laki tidak ada juga, anak laki-laki, ya, cucu laki-laki ini. D, E, H, I, L ini nggak ada semua. Terus A juga tidak ada, kakek berarti ini, kakek dari arah bapak. Begitu ini ada, saudara sudah nggak dapat karena dia menduduki posisi bapak. Kakeknya itu menggantikan posisi bapak. Jadi asobah. Ya nanti kalau ada soal gitu, wis kalau ada begitu kecekal, nah sudah. Nanti keterangannya ada di lompat sedikit ya. Semoga tidak bingung agak lompat-lompat.
Halaman 9. Ini halaman 9 nggih. Halaman 9. Saya ini tandani sih lagi tekannya dari le. Ini terakhir sini ya kita ya. Kasih tanda dulu. Ya. Halaman 9. Kita lihat tuh bagian masing-masing ini kan. Halaman 9 mulai dari yang kolom kiri paling bawah itu daftar bagian ahli waris. Bapak 1/6 bagiannya atau asobah. Bisa 1/6, bisa asobah. Kapan Bapak jadi asobah? Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki. Laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, nanti tidak jadi asobah. Terus bisa jadi hajib, tidak bisa mahjub. Bisa jadi hajib, dia bisa menghalangi orang lain. Ini tadi, ini bapak ya. Nah ini hajib itu penghalang. Karena ada bapak, maka 4 tidak dapat, A nggak dapat, sana nggak dapat semuanya karena ada bapak. Tapi dia tidak bisa mahjub, tidak bisa terhalang. Pokoknya bapak itu mesti dapat sekolah anaknya, mesti untuk. Orang yang iso ngalang-ngalangi gitu, tidak ada yang menghalangi. Ada ahli waris ini dapat, ada ahli waris itu tetap dapat. Ada anak dapat, tidak ada anak juga dapat. Istrinya sudah meninggal dapat, suaminya sudah meninggal juga dapat. Peristiwa anak seorang anak meninggal, bapaknya masih dapat. Tidak bisa mahjub. Ibu bagiannya itu bisa 1/6 atau 1/3. Bisa 1/6, bisa 1/3. Bisa hajib, tidak bisa mahjub. 1/3 nanti kalau kondisi tertentu ya, bisa 1/3. Tidak bisa mahjub, tidak bisa terhalang. Itu ibu, bapak sama bapak ya. Suami itu separuh, setengah atau 1/4 bagiannya. Tidak jadi hajib dan tidak juga mahjub. Bagiannya cuma 2, nek ras setengah, 1/4. Terhalang tidak bisa, menghalangi juga tidak bisa. Kalau siapa? Ibu bisa ngalang-ngalangi nenek gitu kan ya. Kalau suami tidak bisa ngalang-ngalangi siapa-siapa, enggak. Tidak ngalang-ngalangi siapa-siapa. Adanya suami itu tidak berdampak pada terhalangnya seorang, tapi juga tidak dia juga tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, tetap dapat. Suami, istri itu bagiannya 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau suaminya punya anak, kebalik, iya benar ya. 1/4 suaminya punya anak, 1/8 suaminya pasti tidak punya anak, gitu. Nih. Jadi kita kembali dulu ya, kita kembali ke sini dulu sebelum ada anak. Nah sekarang soal satu kali lagi ya, 10 menit, masih 10 menit. Satu soal lagi sekarang. Sekarang soalnya itu cuma ahli warisnya cuma ini saja. 1, 2, 3. Bapak, ibu, suami. Nah, sekarang ya. Bapak, ibu, suami. Nanti jadinya jadi aula Taurat kemarin itu ya. Jadi bapak, ibu, suami. Nah, pripun itu? Artinya 24, silahkan digarap. 24, ahli warisnya cuma bapak, ibu, dan suami saja. Tidak ada anak. Nah, sekarang tidak ada anak. Anaknya laki-laki nggak ada, perempuan juga nggak ada. Seorang anak perempuan ini meninggalkan suami. Ini suami nggak ada ya. Suami, kemudian ibu sama bapak. Bagiannya berapa? Kalau untuk menggarap ini yang lebih mudah nanti coba dilihat di halaman 10 itu. Oke. Halaman 10 ya, mandap besar saya. Dicek saja itu pakai diagram alir itu. Daftar pertanyaan untuk masing-masing ahli waris pada halaman 10 kolom kiri. Ya. Bagiannya bapak. Pertanyaannya, apakah mayat meninggalkan anak laki-laki? Kalau tidak, bapak dapat 1/6. Gitu kan? Kalau iya dapat 1/6. Kalau tidak, pergi ke soal nomor 2. Apakah mayat meninggalkan cucu laki-laki dan anak laki-laki? Kalau iya dapat 1/6. Terus apakah mayat meninggalkan anak perempuan? Kalau iya dapat 1/6.
Apakah melihat cucu perempuan dari laki-laki? Kalau iya seperenam. Terus kalau tidak, bapak menjadi asobah, mendapatkan semua harta. Tinggal kerjakan ini tadi, soalnya bunyinya begini ya. HW dongeng saya kena ganggu. HW-nya 24. AW-nya suami, bapak, ibu. Berapa bagian masing-masing? Nah, silakan dikerjakan. Ingat-ingat bahwa bapak itu bisa jadi asobah, bisa menjadi asobah. Kapan itu? Itu ada keterangan di situ di halaman 10 di kolom kiri paling bawah dan kolom kanan paling atas. Ini di bagian atas. Ini masuk khusus kasus horowain itu loh ya, kasus khusus horowain. Jadi meninggalkan cuman suami bapak ibu atau istri bapak ibu. Ada keterangan kasus horowain di situ ada. Bisa dikerjakan, itu nanti catatan ini karena ini niron ini orang gampang. Kasusnya kasus al-horowain. Al-horowain adalah mayat cuma meninggalkan suami atau istri, bapak dan ibu. Nah itu saja. Tanpa anak, tanpa saudara, tanpa apa-apa. Silahkan kalau yang sudah.
Silahkan. Kita digarap, kita rampung nih. Pak Jo, mau maju. Pak Waris, Pak Pur, Pak Toyib, mulai, sing dereng maju. Dihapus nih. 24 nggih. HP-nya 24. Ini maksudnya kasus Gorowain itu ya. Suami bapak ibu atau istri bapak ibu. Jawabannya itu di situ di halaman 10 itu ada semua itu ya. Tinggal nggak ini di halaman 10 itu kecekel harusnya. Ketika dari sisa. Gimana? Bener-bener nih kok. Silahkan bawahnya dikerjakan yang benar pribon, koreksinya silahkan. Jangan dihapus loh. Bawahnya aja, nulis bawahnya. Pripun? Masak boten niku? Ketika dari sisa. Ini nggih, jawabannya ini ya. Ini jangan mau tulis kalau kayak putih yang rak ketok. Dengan elak ketok. Lah jedul. Iki per tinggi ini mau piye? Suami itu dapat setengah dari 24 12. Karena kita sekarang mau hitung bapak sama ibu, kita hitung sisanya dulu. Sisanya sama dengan 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Sisa 12. Ibu itu sepertiga dari sisa. Ini kita lihat di sini kan ya. Ibu sepertiga dari sisa. Jadi sisanya 12, maka ibu sepertiga dari 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bapak sisanya ya tinggal 12 dikurangi 4. Sini kan bapak asobah loh ya. Bapak asobah dapat sisa, berarti sisanya 12 dikurangi 4. Hasilnya 8. Nah, gitu.
Niki nek tambah sisi gas ngantuk mboten. Ini selak mundur nggih. Ada sing ada mesakne nggih. Nggih pun sampeyan lah susu dadak. Cek suwe. Iki sik sak meter niki. Tuh rampung. Ampun kesesol ya enggak apa-apa. Nanti kita pelan-pelan saja. Tapi ini ada yang bingung ini. Garap ini. Nek ada silakan tanya dulu. Nek masih bingung silakan tanya, daripada nanti tambah bingung. Jadi kasus Ghorowain itu gitu. Kasus Ghorowain itu adalah kasus di mana ahli warisnya cuma suami atau istri, salah satu nggih. Kan ra mungkin ahli warisnya suami atau istri, jadi kan ra mungkin kan salah satu saja. Suami atau istri, bapak dan ibu itu saja. Tidak ada yang lainnya. Ini namanya kasus Ghorowain. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang datang. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Oke.